Amerika Serikat kembali menunjukkan wajah lamanya sebagai penjahat internasional yang gemar mengacak-acak kedaulatan bangsa lain. Negeri Paman Sam semakin kehilangan rasa malu dalam menjalankan ambisi geopolitiknya. Venezuela kini menjadi korban terbaru dari intervensi brutal yang dibungkus propaganda paling licik dan kotor. Independensi sebuah negara berdaulat dirusak secara terang-terangan, presidennya ditangkap, dan kekayaan alamnya khususnya cadangan minyak terancam dikeruk habis demi kepentingan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Tindakan ini memicu kemarahan luas, bukan hanya di Amerika Latin, tetapi juga di panggung internasional. Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, mengguncang opini publik dunia. Amerika Serikat berusaha membangun narasi bahwa Maduro adalah penjahat kelas kakap, otak kejahatan narkoba internasional, diktator brutal, dan ancaman global yang harus disingkirkan. Donald Trump secara terbuka memframing bahwa penangkapan tersebut adalah bentuk penegakan hukum demi keamanan dunia. Bahkan Trump sempat mengklaim bahwa Maduro berusaha melarikan diri saat proses penangkapan berlangsung, seolah-olah memperkuat citra bahwa presiden berusia 64 tahun itu adalah sosok berbahaya yang tak boleh dibiarkan bebas. Tidak berhenti di situ, Maduro dipertontonkan ke publik Amerika dengan cara yang sangat provokatif. Ia diarak di kota New York layaknya gembong teroris internasional. Seolah-olah dunia harus diyakinkan bahwa inilah musuh besar umat manusia. Media-media barat ramai-ramai menggemakan narasi yang sama, menciptakan ilusi seolah tidak ada keraguan sedikit pun terhadap tuduhan Amerika Serikat. Namun jika kita cermati lebih dalam, propaganda ini mulai menunjukkan retaknya. Berbagai foto lama Nicolás Maduro bersama agen DEA, Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat, kembali beredar. Dalam foto-foto tersebut, terlihat jelas interaksi yang jauh dari kesan permusuhan. Beberapa agen DEA bahkan tampak santai, tersenyum, dan berfoto bersama Maduro. Laporan-laporan menyebutkan bahwa sebagian agen terkesima dengan karisma sang presiden Venezuela tersebut. Jika Maduro benar-benar otak jaringan narkoba internasional, mengapa ia bisa berinteraksi sedemikian dekat dengan aparat penegak hukum Amerika tanpa tindakan apapun? Fakta ini menjadi tamparan keras bagi narasi yang dibangun Trump. Amerika Serikat juga mencoba meyakinkan dunia bahwa rakyat Venezuela menyambut baik penangkapan Maduro. Trump mengklaim bahwa rakyat Venezuela berterima kasih kepada Amerika Serikat karena telah menangkap seorang diktator. Namun kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Pada 6 Januari tahun 2026, video-video dari ibu kota Caracas memperlihatkan ribuan orang turun ke jalan. Mereka berteriak, membawa spanduk, dan menuntut pembebasan Nicolás Maduro. Aksi massa ini menunjukkan bahwa tidak sedikit rakyat Venezuela yang menganggap penangkapan tersebut sebagai penculikan presiden yang sah. Inilah fakta yang tidak ingin disampaikan Amerika Serikat kepada dunia internasional. Washington ingin membangun tipu daya bahwa Maduro dibenci oleh rakyatnya. Padahal, bagi banyak warga Venezuela, Maduro adalah simbol perlawanan terhadap dominasi asing. Mereka merindukan presidennya dan menilai Amerika Serikat telah melanggar kedaulatan negara mereka secara brutal. Narasi Amerika mulai runtuh ketika realitas di jalanan Caracas berbicara sebaliknya. Jika ditelusuri lebih jauh, semakin jelas bahwa Nicolás Maduro bukanlah target utama Donald Trump. Ia hanyalah bidak catur dalam permainan geopolitik yang jauh lebih besar. Target sesungguhnya adalah minyak Venezuela. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, terutama di wilayah Sabuk Orinoco. Selama bertahun-tahun, Cina menjadi pembeli utama minyak Venezuela. Sekitar 80% ekspor minyak Venezuela mengalir ke negeri tirai bambu, dengan volume mencapai sekitar 700.000 barel per hari. Namun setelah penangkapan Maduro, situasi berubah drastis. Pengiriman minyak ke Cina mulai terhenti. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ladang-ladang minyak di Sabuk Orinoco kini berada di bawah pengaruh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Salah satu nama yang mencuat adalah Chevron Corporation, raksasa minyak dunia asal Amerika. Media internasional melaporkan bahwa penggulingan Maduro akan mengalihkan ekspor minyak Venezuela kembali ke Amerika Serikat dan secara sistematis menjauhkan Cina dari akses langsung. Artinya, jika Cina ingin tetap mendapatkan minyak Venezuela, maka harus melalui perusahaan Amerika Serikat dengan volume yang jauh lebih terbatas dibanding sebelumnya. Dari titik ini, semakin terang bahwa operasi militer dan propaganda Amerika Serikat bukan soal demokrasi atau hak asasi manusia, melainkan tentang kontrol sumber daya strategis. Maduro hanyalah alat untuk membuka jalan bagi penguasaan minyak Venezuela. Tindakan Amerika Serikat ini memecah dunia internasional ke dalam beberapa kubu. Rusia, Cina,
dan Iran menjadi pihak yang paling keras mengecam agresi Amerika Serikat. Mereka menilai penangkapan kepala negara berdaulat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Negara-negara Eropa justru terlihat gamang. Prancis mengambil sikap berbeda dari sekutunya dengan mengutuk keras penangkapan Maduro sebagai pengkhianatan terhadap prinsip hukum internasional. Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyampaikan kecaman yang lebih hati-hati. Pernyataan tersebut akhirnya disepakati oleh hampir seluruh anggota Uni Eropa. Kecuali Hungaria, dunia terlihat terpecah, dan tidak ada satu kekuatan pun yang benar-benar mampu menyatukan sikap global secara tegas. Di tengah kegamangan inilah, Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan diplomasi yang diperhitungkan. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin Indonesia ikut campur dalam konflik yang terjadi di Amerika Latin. Secara geografis, Indonesia memang jauh. Secara hukum internasional, prinsip non-intervensi sangat dijunjung tinggi. Namun terdapat satu pintu strategis yang memungkinkan Indonesia berperan aktif, yakni posisi sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia dicalonkan oleh Asia Pacific Group dan dijadwalkan dilantik pada 8 Januari tahun 2026 untuk memimpin lembaga tersebut selama 1 tahun. Posisi ini memberi Indonesia kewenangan moral dan diplomatik untuk terlibat dalam isu-isu pelanggaran HAM global, termasuk penangkapan kepala negara secara sepihak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar beretorika. Indonesia ingin mendengarkan, membangun kepercayaan, dan menjalin kemitraan berdasarkan saling menghormati. Inilah visi Indonesia sebagai agen perdamaian dunia di tengah runtuhnya stabilitas global. Optimisme terhadap peran Indonesia bukan tanpa dasar. Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi, termasuk saat berhadapan langsung dengan Amerika Serikat. Dalam negosiasi dagang sebelumnya, Indonesia berhasil menekan Washington hingga menurunkan tarif, meski sempat dituding melanggar perjanjian. Hal ini membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, Amerika Serikat bukanlah kekuatan yang tak bisa diajak berkompromi. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, bahkan memasang target tinggi agar Indonesia ikut mendamaikan konflik Venezuela. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi ingin berada di pinggir panggung dunia. Setelah 80 tahun merdeka, Indonesia mulai mengambil peran strategis dalam lembaga multilateral global. Jika Amerika Serikat tidak segera dihentikan, Venezuela bukanlah akhir. Donald Trump telah mengirim sinyal ancaman kepada Kolombia dengan tuduhan produksi kokain. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, merespons dengan memerintahkan siaga nasional dan menegaskan bahwa pasukan keamanan harus setia pada konstitusi dan kedaulatan negara, bukan pada kepentingan Amerika Serikat. Selain Kolombia, Greenland juga menjadi target strategis berikutnya karena nilai militernya yang vital. Dengan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dunia kini memiliki harapan baru, bukan dari kekuatan senjata, melainkan dari kekuatan diplomasi. Pertanyaannya kini hanya satu. Akankah Indonesia mampu menggunakan momentum ini untuk menekan Amerika Serikat dan menghentikan ambisi hegemoniknya? Atau dunia kembali membiarkan hukum internasional diinjak-injak oleh kekuatan besar? Dunia sedang menunggu jawaban dari Indonesia.